Halo adik-adik, ayo kita taati panduan sidang anak-anak online. Berpakaian rapi dan sopan. Ikuti kakak gembala. Sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh menyanyi. Dan mendengarkan firman Tuhan. Tidak melakukan Makan, main handphone, tiduran dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hai adik-adik, apa kabar hari ini? Nah, kakak mau kasih tahu satu hal nih ke kalian. Apapun kondisi kalian hari ini, Tuhan Yesus tetap mengasihi kamu. Tuhan Yesus saking mengasihinya kamu, Dia tidak pernah meninggalkan kamu. Luar biasa ya adik-adik ya. Nah, untuk itu kita patut bersyukur adik-adik. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih Tuhan atas pagi yang cerah ini. Kau masih mendapatkan kami semua untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkati telinga kami, juga berkati hati kami dalam mendengarkan firman Tuhan, supaya firman ini bisa masuk ke dalam hati kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Nah, sebelum kita mulai firman, kakak mau tanya ke kalian nih. Kita hitung-hitungan dulu. Kira-kira di sini siapa yang jago hitung-hitungan? Yang matematikanya jago nih ya, kakak kasih tau soalnya nih ya. Sekarang kakak mau tanya, 7 tahun ditambah 7 tahun ditambah 6 tahun. Totalnya berapa tuh adik-adik? Betul. Totalnya itu 20 tahun. Nah, menurut kalian itu 20 tahun itu waktu yang sebentar atau yang cukup lama adik-adik? Untuk ukuran 20 tahun menurut kakak ya, ini adalah waktu yang cukup lama adik-adik. Nah, sekarang kakak mau kasih tau kalian nih, ada satu orang yang pernah ditipu selama 20 tahun nih adik-adik. Nah, tapi nggak ditipu terus ya, dia ditipu tuh 10 kali dalam 20 tahun. Nah, ini kakak kasih tau nih, ini Yakub. Nah, kalian pernah dengarkan kisahnya Yakub? Dia pernah menipu ayahnya, juga menipu kakaknya, sehingga Tuhan juga menghukum Yakub. Nah, sekarang yang kakak mau ceritain, Yakub ini bekerja di pamannya. Nah, kali ini dia bekerja sebagai gembala domba kambing pamannya, si Laban namanya. Nah, pamannya Laban ini ketika itu menawarkan Yakub untuk mendapatkan upahnya, karena si Yakub sudah bekerja selama 1 bulan. Nah, akhirnya si Yakub memilih. Nah, kalian tahu apa yang dipilih oleh Yakub? Ketika itu Yakub itu melihat anaknya Laban, adik-adik, namanya Rahel. Ketika itu si Yakub menyukai si Rahel. Akhirnya Yakub meminta upahnya itu untuk bekerja di Laban adalah si Rahel, adik-adik. Nah, untuk mendapatkan Rahel, Yakub diberikan syarat, yaitu harus bekerja selama 7 tahun. Nah, akhirnya Yakub bekerja bersama pamannya ini selama 7 tahun. Nah, setelah 7 tahun, akhirnya si Yakub meminta upahnya ini kepada pamannya. Nah, ketika itu yang diberikan kepada Yakub bukanlah si Rahel. Lah, kan janjinya Rahel ya. Tapi pamannya bilang,
kakaknya harus diambil lebih dulu sebelum adiknya. Nah, karena kakaknya ini si Lea, akhirnya ya sudah, Yakub akhirnya mendapatkan Lea dulu. Nah, lalu Yakub mau mendapatkan Rahel lagi dengan cara bekerja lagi 7 tahun lamanya untuk mendapatkan anaknya si Rahel ini. Nah, akhirnya si Yakub bekerja lagi nih, banting tulang, terus dia menggembalakan kambing domba selama 7 tahun lagi. Nah, akhirnya sudah 7 tahun, lalu Rahel akhirnya diambil oleh Yakub. Setelah itu, si Yakub masih bekerja bersama pamannya. Tapi kali ini upah yang diberikan adalah kambing dombanya si Laban. Nah, si Yakub ini adalah orang yang bekerja keras, adik-adik. Saking bekerja kerasnya itu, dia sangat rajin. Dia tidak pernah bermalas-malasan. Pada saat panas, hujan, dia tetap rajin menggembalakan kambing dombanya Laban. Sehingga kambing dombanya Laban bertambah banyak. Nah, sesuai kesepakatan juga, upahnya si Yakub ini adalah anak-anaknya dari kambing dombanya si Laban. Nah, jadi ketika itu si Laban memberikan upahnya itu dengan syarat semua anak yang dilahirkan kambing domba itu yang berbintik-bintik dan bercoreng itu adalah upahnya si Yakub. Nah, karena Tuhan sangat mengasihi Yakub, nah semua anak-anak domba kambingnya si Laban ini banyak yang melahirkan kambing domba yang berbintik-bintik, juga yang bercoreng-coreng, adik-adik. Nah, akhirnya upahnya Yakub diambillah sama si Yakub. Nah, waktu bekerja terus, saking rajinnya si Yakub, akhirnya kambing domba yang milik si Yakub ini juga bertambah banyak, adik-adik. Nah, akhirnya si Laban ini melihat, wah, kenapa kambing dombanya Yakub banyak banget? Nah, jadi akhirnya si Laban ini berinisiatif untuk mengubah upahnya lagi, mengubah upahnya si Yakub, adik-adik. Jadi beberapa kali upahnya Yakub ini diubah oleh si Laban. Bahkan anaknya si Laban ini sempat memfitnah si Yakub kalau Yakub ini mencuri domba kambingnya si Laban. Padahal kan tadi sudah diberikan syarat ya oleh si Laban ya, adik-adik. Nah, tapi karena saking Tuhan mengasihi si Yakub, akhirnya kambing domba itu tetap milik si Yakub, adik-adik. Nah, sudah bekerja nih, si Yakub selama 6 tahun. Akhirnya dari kesengsaraannya si Yakub ini, si Yakub tapi tetap rajin. Tapi ketika itu Tuhan datang melalui mimpi menampakkan diri kepada si Yakub, adik-adik. Nah, si Yakub ini diminta oleh Tuhan sendiri untuk pulang ke negerinya. Akhirnya waktu itu Yakub memanggil istri-istrinya. Dia memberitahukan apa yang sudah dilihat oleh si Yakub ini. Nah, bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada si Yakub dan meminta Yakub untuk pulang ke negerinya. Akhirnya Rahel dan Lea pun setuju mau ikut Yakub untuk pulang ke negerinya si Yakub. Nah, tapi si Yakub tahu nih adik-adik, kalau si Laban ini gak akan membiarkan si Yakub pulang ke negerinya. Akhirnya Yakub menunggu musim si Laban memotong bulu-bulu dombanya. Oke, hari berlalu, ternyata si Yakub sudah siap untuk berangkat pulang ke negerinya. Dia membawa seluruh harta yang sudah didapatnya, kambing domba pun dibawa. Nah, beserta istri-istri dan anak-anaknya. Ketika itu si Laban belum tahu nih adik-adik kalau si Yakub pergi pulang ke negerinya. Nah, tapi sesudah 3 hari ada anak buahnya si Laban memberitahukan ke Laban kalau si Yakub pergi. Nah, lalu si Laban ini bergegas langsung mau mengejar si Yakub, adik-adik.
Nah, akhirnya si Yakub dikejar nih oleh Laban. Nah, adik-adik, kira-kira kalian tahu gak berapa lama si Laban ini berhasil mengajar si Yakub? Ya, betul. Si Laban berhasil mengejar Yakub pada hari ke-7 dari pengejaran itu. Dia juga bertemu di pegunungan Gilead, adik-adik. Nah, tapi saking Tuhan mengasihi Yakub juga, dia menjaga Yakub supaya si Laban ini nggak berani berbuat macam-macam. Dengan cara melalui mimpi si Laban diperingatkan oleh Tuhan untuk tidak mengatai si Yakub, adik-adik. Nah, luar biasa banget ya Tuhan kita ya, adik-adik ya. Dia bisa memperingatkan seseorang untuk tidak macam-macam. Nah, akhirnya bertemulah si Laban dan Yakub ini. Nah, lalu apa yang terjadi adik-adik? Ternyata Laban tetap membiarkan Yakub pulang ke negerinya. Dia hanya mencium anak cucunya saja, adik-adik. Lalu pulang lagi dan membuat perjanjian damai dengan si Yakub. Nah, sungguh luar biasa banget ya adik-adik ya. Tuhan Yesus kita itu kasih Tuhan kepada kita. Nah, ini kisah ini bisa menjadi contoh buat kehidupan kita, adik-adik. Ketika kita di dalam keadaan yang sulit, kita di dalam keadaan yang sengsara, kita itu tetap harus rajin. Kita tetap harus tidak boleh malas. Kita tetap harus bersandar kepada Tuhan kita. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menjaga kita, adik-adik. Nah, oleh karena itu kita harus selalu meminta pertolongan Tuhan juga melalui berdoa. Juga jangan lupa kita harus membaca firman Tuhan, adik-adik. Ya, oke. Sekian cerita Koko hari ini. Kita tutup dengan doa ya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kami nampak Tuhan betapa Engkau sangat memperhatikan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami tidak mau menjadi orang yang malas. Kami mau menjadi yang rajin sama seperti Yakub. Walaupun di dalam keadaan kami yang sengsara ini, di dalam keadaan kami yang susah, kami tetap mau bersandar kepada diri-Mu. Tuhan, kami mau selalu rajin. Tuhan, kami mau selalu tidak malas. Tuhan, biarlah kasih-Mu Tuhan ada di dalam kami, melindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kakak akan memberikan hafal ayat minggu ini. Nah, hafalnya dari Kejadian pasal 31 ayat 42. Kita baca sama-sama ya. Seandainya Allah tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah. Amin. Kita ulangi sekali lagi ya. Kejadian pasal 31 ayat 42. Seandainya Allah tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah. Dan kita hari ini sampai di sini adik-adik. Sampai jumpa minggu depan ya. Dah, Tuhan Yesus memberkati.